Halo, halo. Ini udah lengkap belum sih? 30 orang. Kurang dua, kurang satu ya? Coba gue cek. 34 kurang 3. Iya, kurang satu. Enggak dong, kurang. Kurang Tadi tiga ya? kurang 2 kurang 3 ya. Ya, kurang tiga. Ini langsung gua mulai aja ya. Screen gua udah kelihatan belum sih? Udah ya? Lu? Udah kok. Oke, oke. Ini jadi langsung gua mulai aja. Buat modul ini kita tuh bakal belajar cara ngebuat kalkulator simple sih. Cuman ini dari awal ya. Cara kalian ngebuat UI, terus juga ada sedikit back end-nya. Cara ngehubungin apa sih? Front end-nya gitulah. Nah, di sini kalian ikutin dulu aja nih, eh, buat project kayak kemarin. Terus ini dia udah kasih tahu. Terus jangan lupa company domain itu nanti jadi nama package di Android-nya. Itu kebalik ya, ID ACWMN kan ya, Lem? Iya, idea cewek men. Oke, bentar gue ganti share screen dulu deh. Kalian pada buka dulu aja modulnya. Hmm, nah. Ini gue udah buat projectnya yang buat modul ini. Nanti kalian di akhir-akhir itu disuruh buat kalkulator simple. Nah, di sini gue nggak bakal jelasin banyak banget ya. Cuman gue kasih tahu sebisa gue. Pokoknya kalian buat dulu di modulnya itu project. Disuruh ada buat project kan. Nanti kalau misalkan udah selesai, kalian langsung lihat aja nih yang di step berikutnya. Langsung buka activity main. Bentar, mana ya? Jangan salah ambil activity ya. Nanti kan dia ada pilih activity itu kalian ambilnya empty. Itu modul-modul awal pasti empty activity. Soalnya kalau beda ntar pasti hasil default struktur pas kalian buka project pertama kali ntar bakal beda. Kayak kalau empty itu paling dikasihnya cuma kayak main activity sama layout activity main, tapi kalau misalnya kalian pilih yang lain ntar biasanya ada tambah-tambahannya lagi. Bentar ya. Atau enggak gue jelasin modul dulu deh. Kayak ribet dah. Bentar ya. Kalau gue langsung ini terpusing kalian. Gue jelasin modul dulu deh. Jadi di sini sebelum gue contohin prakteknya, ini di modul ini kita pertama itu bakal ngutak-ngutik UI komponennya. Kan kemarin udah dikasih tahu ya, di front end itu kita pakai XML. Mana? Nih nanti di XML kalian harusnya defaultnya kayak gini. Kalau misalkan kalian belum ubah-ubah apa-apa ya activity-nya, dia tuh default ini kan layout ya, ini layout. Defaultnya itu biasanya constraint. di ya Terus juga kita biasanya disaranin untuk yang sekarang kalau misalkan desain itu emang lebih bagus itu pakai constraint. Kenapa? Karena kalau pakai constraint itu dia tuh ngebungkusnya tuh berdasarkan parent. Ya kalau misalkan kalian lihat di sini tuh kalau misalkan constraint dia itu ada 4 bagian yang harus dikonekin ke parent. Itu bottom, left, right, sama top. Nah, kalau misalkan kalian set parent, maka dia bakal ngesesuaiin dirinya sendiri itu sama parentnya. Nah, terus ini bisa ya ini cuma penjelasan. Nah, ini layout itu tuh ada banyak selain constraint. Kalian bisa pakai yang lain kayak misalkan relatif, terus ada linear, ada grid. Kalau kalau nanti di sini tuh sering pakainya itu linear layout. Kalau linear layout itu ya pokoknya beda lah sama yang constraint. Kalau yang linear itu dia pakainya, bentar di sini ada contohnya kayak ya.
Hmm, mana ya? Oh, di paling di halaman sebelumnya, halaman Halaman semua ya? 13 paling bawah, linear layout. Oh, ini dia. Oh iya. Kalau linear layout itu dia pakai orientation. Jadi misalkan eh, orientasi kan cuma ada dua ya, vertikal sama horizontal. Nah ya, bedanya di situ sih. Nanti kalau misalkan kalian coba-coba sendiri tuh kelihatan beda. Paling ntar gue buktiin dikit. Gue Nanti kalau coba. pengen gampangnya paling anggap aja kalau linear layout itu kalau di pem web kayak flex, sistemnya kurang lebih kayak sama. Yes. Kurang lebih sama. Ya, pokoknya constraint sih kan yang disaranin buat sekarang itu kan constraint ya. Cuman constraint tuh agak ribetnya itu kalian mesti jabarin satu-satu. Misalkan left, dari left dia mau nempel kemana. Mungkin kalau gue jelasin agak ribet sih, ntar paling gue contohin dah. Kayak gimana kalau constraint. Usahain jangan pakai relative layout ya. Kalau Yes. kalian cek di modul kan dikasih tahu tuh relative layout tuh performanya hitnya gede banget kan. Terus juga nanti em, kalau bisa ya jangan digunain lah, pakai constraint layout aja. Ya, udah paling bener kalau nggak constraint sama linear sih. Mm-mm. Nah, terus ada table nih, paling gue jelasin dikit juga. Table layout itu, kalau kan tadi linear itu kan berdasarkan orientasinya kan. Kalau table layout itu dia berdasarkan row. Kayak gini nih, misalkan ada table row. Nah, satu kali tag table row ini sampai ketutup, itu tuh satu row. Jadi di dalam row itu ada apa aja sih? Misalkan ini ada text view testing, ada dua. Nah, kalau misalkan kalian buat table row lagi, dia bakal otomatis kebuat di bawahnya. Jadi row kedua. Table row simpelnya kayak gitu. Terus, nah ini juga paling dia ngasih tahu kelebihan kekurangannya kalau misalkan pakai table layout. Berat. Nah, itu Iya, nanti ada berat. penggantinya itu. Kita bakal belajar di minggu berikutnya ada recycle layout namanya nanti. Yes. Itu kayak for gak sih? Iya. Iya. Ya, terus nih grid layout ya kalian bisa baca-baca lah. Gue sebenarnya gitu hafal ya semua layout. Ini dia pakai row count sama column count manual nih. Ini kalian bisa lihat nih di sini dia ada atribut kan. Nah ini atribut yang ngasih tahu apa si layout yang kalian pakai ini depends ke apa. Kan kalau ini row count column count yang tadi misalkan table layout dia eh table linear layout dia pakainya orientasi. Nah kayak gitu aja sih. Itu cuma gambaran doang sebenarnya. Terus lanjut. Nah, di sini kita udah masuk nih UI komponen. Nanti di sini kalian bakal buat komponen kayak komponen-komponen tampilannya. Kayak misalkan ada teks itu Android text apa, text view punya komponen apa aja kayak layout width, layout height. Ya, nanti bakal gue jelasin sedikit pas gue contohin. Terus ini cuma penjelasan doang. Nah, ini sebenarnya kalian udah mulai buat nih kalkulator nih kayak angka 2. Udah lah, langsung gue ubah aja deh. Udah kelihatan belum? Udah berubah? Udah lah ya. Aman-aman. Nah, ini kalau gue saranin sih kalian split aja ya. Kayak gue jadi gue bisa ngeliat, ya jadi kalian bisa ngeliat tampilan kalau misalkan buatnya kayak gimana. Nah, di sini ini sebenarnya kalian ikutin aja. Ini gue juga cuma ikutin modul. Eh, di sini kalau misalkan pakai linear layout, dia bakal merah kalau misalkan kalian nggak tulis orientation. Kan kalian defaultnya harusnya constraint ya pertama kali buat. Nanti kalau misalkan kalian ubah ini jadi linear layout, itu dia nggak otomatis orientationnya kalian mesti ubah sendiri. Nah, misalkan tadi yang gue bilang nih, misalkan gue ubah nih, ini kan linear layout ya. Misalkan gue ubah ini jadi constraint. Ini berantakan ya karena gue emang umumnya pakai linear. Ini kalau kalian pencet nih, ini tuh kalau constraint itu ada ininya nih, apa namanya? Ya titiknya lah buat ngarahin ke arah parent. Misalkan gue ke kanan nih. Nah, dia dia bakal otomatis nih nambahin layout constraint end to end, misalkan ke sini. Nah, dia bakal ngegeser diri dia biar bentar, gue bingung gue jelasin bentar. Kalau misalkan gue koneksi ini, Anggap kayak patokannya gitu lah. iya Dia kayak ngelihat patokan gitu. patokannya. Jadi kayak oh, patokan kanan gua tuh dari parent, berarti gua bakal nempel ke kanan. Terus kalau ada patokan kiri, berarti mau nggak mau dia bakal ke tengah kan. Kalau misalnya kalian pengen kayak oh geser ke kiri dikit gitu, kalian kasih tau kayak
patokan kiri gua itu agak ke berapa gitu supaya dia bisa nggak di tengah gitu kayak gitu. Nanti kalian bakal lama-lama terbiasa sih masing Iya konsolnya. sih, nanti kebiasa. Pokoknya ya simpelnya kalau parent itu dia pakai patokan lah, simpelnya kayak gitu. Nah, ini paling gue jelasin detailnya. Misalkan nih text view nih. Ini kalian sebenarnya kalau misalkan mau cek sih di desain sih. Kayak misalkan ada button image view, terus oh ini udah aneh-aneh aja. Ya pokoknya kalau text view itu kalian tuh cuma buat ngasih kayak semacam teks yang nggak bisa diedit. Kalau edit teks itu, nah baru itu kayak buat input. Nah di kalau nggak salah, bentar coba gue buat view. Nah nih, terus gue juga mau jelasin masing-masing komponen itu juga ada layout width sama layout height-nya. Nah ini kalau misalkan ini kan gue buatnya di dalam linear layout ya. Kalau misal itu cuma ada bukan cuma ada dua sih, biasanya kalau nggak red content itu dia ada juga yang namanya match parent. Aduh kebalik. Nah, kalau match parent ini apa? Kalau misalkan match parent ini, dia tuh width-nya itu bakal nyesuaiin diri dia sama parent-nya. Parent si text view ini siapa? Si linear layout kan. Nah, dia bakal sesuaiin si text view ini, width-nya ke si parent. Gue bingung ngejelasin ini ya sih sebenarnya apa tampilannya karena gue udah buat. Terus kalau misalkan wrap konten, dia itu lebih ngebungkus. Dia nggak ngeliat parent ya. Cuman dia ngebungkus diri dia di dalam parent itu. Pokoknya kalian mesti coba sih. Kalau nggak gue bingung jelasin ininya, gambarannya. Ya pokoknya itulah. Tuh. Nah, ntar di text view ini ada yang namanya ID. Nah, ID ini pakai buat apa? Itu kayak cuman pengamatan aja. Nanti ID ini yang bakal kalian pakai buat ngatur datanya. Kayak ya value-nya lah pokoknya. Ya kalau misalnya di pemweb ya itu ID, di pemweb ya ID lah kan ada Ya, di kalau di HTML kan ada ID, ada juga kelas. Nah kalau kalian pengen kayak pakai JavaScript nembak ke elements itu kayak oh ini elemen yang ini kita kasih ID kan biasanya nanti dia bakal cari dari satu dokumen ID mana ngehook ke apa ke komponen yang udah dibuat itu supaya bisa dimainin di JavaScript kurang lebih kayak gitu. Prinsipnya sama kayak kayak website. iya, bedanya di situ doang. Terus udah sih, paling gitu. Kalau misalkan kalian mau, kalau kalian masih bingung, tanya aja. Gue juga sebenarnya bingung jelasinnya kayak gimana. Nah ini kalau ini kan layout width sama height tadi yang gue bilang biasanya pakai dua ya. Kalau nggak match parent, wrap content. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian pakai ini tuh biasanya dia otomatis rapih. Kecuali kalian pakai custom nih, pakai DP. Itu tuh kalian tuh ngaturnya posisinya tuh kayak apa ya? Kalau misalkan di website kan dia pakai PX ya, kayak margin gitu-gitu. Nah itu ini sama, cuman bedanya kalian manual. Nah ini gue nggak ngatur sendiri, di modul tuh udah ada. Ini cuman ngikutin aja sebenarnya. Ntar mana ya? Ya ini di modul udah ada. Jadi cuman kalian tulis aja. Tadi otomatis rapi sih harusnya. Nah, masalah DP-DP itu sama kayak di pemweb juga. Kalau di pemweb kan kita ada pixel, terus kalau buat font Banyak. pakainya PT, ada Ya, itu juga dan macam-macam. Nah, kalau di Android rata-rata biasa mereka makanya DP karena kan screen Android itu kalau misalnya yang suka lihat-lihat spek-spek screen itu kan biasa dikasih taunya berdasarkan DPI kan. Nah, makanya kenapa makanya DP. Nah, with DP ini itu yang nanti bakal ngaruh ke responsif juga. Jadi kalau misalnya screen-nya gedenya berapa, itu DP-nya juga disesuaikan sama screen DPI yang device itu pakai gitu. Jadi saran yang paling gampang pakai DP sih. Instead sebenarnya ada lagi yang lain kayak ada pixel, ada lagi inches, ada millimeter, ada point atau PT. Itu biasa buat font sih kalau PT sih. Terus ada SP juga. Paling sih gitu. ya. Ya simpelnya ujung-ujungnya ke responsif sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian manual kayak gini kan dia stay kayak beku gitu. Udah nih gue langsung ke ini aja mungkin. Oh ya bentar, gue lupa jelasin. Misalkan nih ID ya. Ini tuh dia nggak selalu ID. Ini misalkan kalau misalkan gue ganti string, ini dia tuh cuma pengalamatan doang ngasih tahu kalau misalkan
isinya itu bentuknya string. Kalau misalkan gue kasih kayak tadi ID, itu berarti dia bentuknya ID. Nah, nanti ID ini itu nanti bakal dipakai di main activity, atau ya kalau lu bisa, kalau pada bisa sebutnya ini backend-nya sih. Eh, ini kalau misalkan kalian aware sama JavaScript bahasa C biasa, ya mirip-mirip sih. Ini misalnya import. Nah, di edit text view button ini tuh kalau di XML kan dia cuma langsung bikin tag ya. Kalau di backend ini dia tuh nggak ada. Kalau kalian pakai ini kalian mesti buat importnya. Nggak usah dihafalin ya. Kalau misalkan kalian buat misalkan edit text nih. Nah, dia nggak ada kan. Kalian tinggal alt enter, itu dia langsung ngebuat. Jadi langsung tulis saya di sini. Ntar importnya itu kalau misalkan merah, itu dia otomatis. Nah, ini sebenarnya nggak harus, terus kalian buat variabelnya nggak harus sama. Tapi kalau di sini gue samain. Gue nggak tahu sini modul sama atau enggak. Nah, terus ini harusnya on create itu udah ada dari bawaan. Ini juga. Nah, di sini itu kita baru assign yang ID tadi kita buat dari R tadi, si activity main-nya. Itu kita buat ID-nya itu angka 1 ini merujuk ke value yang ada di yang ID tadi kalian buat di XML. Ini kalian buat semua. Terus dia juga di cache bentuknya apa. Kan tadi misalkan angka 1 gue ngebuatnya itu kan di sebagai edit text nih. Nah, itu kalian harus sama cache-nya itu sebagai apa deh. Nah, ini misalkan button. Nah, ini cuman ini listener, event on listener. Kalau misalkan buttonnya itu dipencet, itu mereka bakal ngapain. Nah, ini juga ikutin modul aja. Nanti fungsinya itu kalian buat metode baru. Ini metodenya juga ambil dari modul sih semua. Ya, paling gitu sih. Apalagi yang bisa gue jelasin. Kemarin itu jelasin belum sih, Lan? Yang string, pengalaman Nathan. Baru cuma ini doang, gue kayak jelasin basicnya doang sih. Oh, oke. Gue jelasin. Ini cuma sedikit doang sih. Misalkan ini kan di tampilan yang apa? Di tampilan desainnya kan angka 1 kan, tapi gue di sini sama sekali nggak nulis angka 1. Nah, ini tadi gue bilang kalau oh ya, ini gue sekalian jelasin deh. Android text di sini tuh placeholder. Ya pokoknya beda-beda lah, beda sama web ya. Kalau web kan placeholder. Kalau di sini tuh Android text. Nah, ini nanti kalian kebiasa sendiri lah, ada banyak. Gak usah dihafalin sih gue bilang. Nah, si Android text itu tuh bakal ngambil string dari si angka 1. Nah, angka 1 ini tuh Sorry, dude. Kebalik. apa? Yang hint yang placeholder text, Emang text iya? biasa. Oh, hint, Iya. sorry. Yang hint ya? Oke, Iya. oke. Gue kebalik. Nah, ini kalau add string itu, yang tadi gue bilang, dia tuh ngasih tahu kalau misalkan dia bakal ngambil string angka 1. Nah, string itu dari mana nih? Nah, string itu dari si XML yang ada di value. Misalkan gue ambil angka 1. Nah, dia punya string angka 1 nih. Tapi kalian juga bisa, misalkan placeholder hint-nya itu mau langsung hard-coded string. Apa ya? Misalkan testing. Nah, ini dia nggak bakal berubah. Tapi ya disaranin jangan hard-coded kayak gini sih. Ya, lebih baik ya dari string biar lebih rapih. Kenapa harus dari string juga? Karena nanti kalau kalian pengen ngubah-ngubah, karena kan nanti Ya, ya kayak di HTML lah, bayangin aja kalian kalau HTML udah banyak, kalian mau cari satu, ini di mana ini teksnya gitu, kalian harus Ctrl F gitu. Tapi kalau di Android Studio lebih gampang, kalian bisa ke string XML. Terutama kalau misalnya nanti aplikasi kalian itu ada lebih dari satu bahasa, kayak ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, Rusia, Jepang segala macam. Kalian gantinya lebih enak kalau misalnya kalian pakai implementasi string ini. Kurang lebih begitu sih. paling ya kalau yang dari gue sih ya, kalau gue mikirnya kalau nyimpen di string sini lu bisa reusable sih. Misalkan lu ada lagi nih mau cuman pakai ini, lu nggak usah tulis ulang. Iya, Ya sama simpelnya itu kayak juga. gitu. Hmm. Udah sih paling itu aja. Nanti pokoknya nih gue langsung demoin aja kali ya. Mana ya? Ya paling yang modul ini tuh nyentuhnya yang XML, terus Java, sama ini gue nggak inget nih. Ini kayaknya juga ini juga deh kayaknya. Ya paling 3 ini. AVD gue nggak kelihatan ya? Gue lupa. Enggak kelihatan. Oh iya, sorry. Mana ya? Nah, ini kalau misalkan udah jadi,
Kalian tes aja, udah bener atau belum. Sebenarnya kalau dari gue ya, UI-nya sih nggak harus mirip banget sama kayak di modul. Yang penting tuh work, yang penting backend-nya tuh bener, misalkan 20,2. Hasilnya itu bakal nge-update terus. Misalkan gue mencet tambah, dia bakal nambah. Terus kalau misalkan chat gue kurang, itu value-nya dia bakal nge-update. Bukan apa ngediman gitu lah. Nah, ini misalkan kali bagi. Nah, kalau kalian udah bener kayak gini, ya itu udah nyantai sih. Gua anggap bener. Misalkan kalian UI-nya gak berantakan nih. Di XML-nya kan agak ribet ya sebenarnya. Nih, kalau misalkan kalian mau rapin sendiri itu juga boleh. Eh, nggak harus dari sama banget kayak modul. Kalau misalkan kalian mau desain sendiri juga boleh. Yang penting nanti pas fungsi kalkulatornya udah bisa, itu gue udah anggap bener sih. Paling kayak gitu. Kalau dilihat di modul juga ada beberapa tambahan tuh ya, kayak kalian nggak cuma ngebuat doang, dia ada kayak suruh laukin pengujian tuh, skenario dikasih tuh. Nah, Nah itu nanti kalian buat aja TXT. Jadi yang kalian zip itu jangan lupa ya, yang kalian jangan ngikutin yang di modul, pokoknya cara ngezipnya ya itu ntar kita pusing ngeceknya. Yang penting kalian zip satu project folder kalian sama file TXT penjelasan yang nomor 2 itu sih. Kurang lebih begitu. Nomor 2 sama nomor 3 ada dua ini apa isi apa esai yang di itu. ya paling kayak gitu sih. Paling cuman ini aja kali ya. Apa namanya? Ngejelasin apa sih peran pertama atau peran kedua. Paling kayak gitu aja, simple aja. Eh, udah kali. Ada tambahan nggak, Lem? Dibagi paling Debugging? apa mau gue gitu ya? Boleh lah. Bebas. Ya udah, oke oke. Ntar Kita ya, switch. ntar. Gue stop dulu. Ya ya. Screen share. Share. Aduh. Oke bentar, gue punya masih. Oh udah selesai dah. Kirain belum. Nah ini contoh. Ini udah jadi semua ya. Jadi aduh, ntar ini gue pindah di sebelah dah. Biar ganggu. Kalau ada yang masih bingung boleh tanya di chatnya langsung ya. Atau kalau mau langsung potong silakan. Gue sans orangnya. Yang paling yang buat debugging nih ya. Debugging kan kalau misalnya kalian debugging gitu atau sebelum debugging gue mungkin agak ada tambahan sedikit sih paling yang tadi activity main paling sama ini. Ntar coba loading dulu ini lama. Ya supaya lebih gampang untuk mengertiin, anggap aja nih Android kayak kalian buat website, cuma bedanya bukan website tapi aplikasi Android ya. Kayak ini tuh like HTML segala macam. Terus makanya kayak tadi yang disebutin Dwin kayak hint itu kan placeholder segala macam. Kalau di HTML terus input type itu kalau misalnya kalian buat input field di HTML kan ditanyain inputnya apa, dia terimanya mau apa segala macam. Sama ini ada bantuan juga kalau misalnya kalian ketikkan pasti bakal keluar tuh bantuannya kan. Kalau misalnya nggak keluar kalian bisa pencet control sama space itu untuk ngebuka IntelliSense. Ini namanya IntelliSense, jadi nanti dikasih banyak list apa sih yang bisa dimasukin ke sini gitu, jadi kalian nggak bingung kayak oh ini input type-nya bisa apa aja gitu kan. Kalian bisa pakai control space atau kalau misalnya udah keluar ya dikasih lihat biasanya kayak gitu sih kurang lebih. Nah sama masalah layout ini ya, emang agak susah sih jelasin soalnya udah jadi. Ayo buat baru aja kali lah ya, coba-coba gue Boleh, sembari boleh, inilah boleh. sembari buang waktu juga, masih masih setengah 11. Iya, boleh, boleh. Ini gue buat constraint layout terus activity activity test. Kayaknya langsung XML aja deh. Oh ya udah. Oh ada bisa. Nah misalnya kayak tadi dia makanya apa linear layout ya atas ya udah hapus. Pokoknya ini intelligence bantu kalian juga lah kalau misalnya kalian pengen ini match parent ini gue copy paste ya. Nah paling kalau buat penjelasan simpelnya nih, yang tadi match parent itu kan berarti kan pasti dia ngambil parentnya. Kalau misalnya linear layout ini yang paling udah paling atas gitu dari parent. Kalau misalnya match parent tuh ngambilnya parentnya siapa ya? Berarti parentnya aplikasi. Gede aplikasi di HP kalian tuh berapa? Nah itu jadi kalau misalnya ini dipencet, ini mungkin nggak bisa kelihatan banget ya sebenarnya.
itu ada biru-biru yang nge-highlight eh, ujung-ujung ini sih sebenarnya. Kalau misalnya coba nggak begitu kelihatan banget bakal di stream sih, ada biru-biru yang nge-highlight linear layout ini tuh yang mana. Kalau misalnya kau pencet yang ini, dia bakal nge-highlight linear layout yang ada di sini gitu. Nah, ini maksudnya vertikal sama horizontal tadi kalau misalnya mau dipraktekin ya. Ini paling biar gampangnya, jadi misalnya kau praktekin simple lah, misalnya ngebuat text view ininya match parent dah, wrap content, di situ teksnya teks gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kalian atur linear layoutnya vertikal, berarti apapun yang ada di dalam linear layout ini itu bakal ditaruh secara vertikal dari atas ke bawah, atau kalau flex berarti flex call harus saya, kalau gua nggak kebalik, flex call. Nah, kalau misalnya ini dipaste lagi di bawah, dia bakal ke bawah terus. Walaupun widthnya ini misalnya kalau ganti nggak match pair misalnya 300 dp gitu, nggak full gitu, dia nggak bakal masuk ke samping kirinya ini karena udah ditentuin dari awal tuh linear layout tuh bakal vertikal orientasinya. Jadi kalau misalnya ini diganti 300 dp juga dan 300 dp, dia bakal terus ke bawah sebanyak-banyak apapun. Nah, terus kalau misalnya pengen kayak ini pengennya ke bawah tapi yang tes ini tuh pengennya tuh ke kanan gitu, ada dua item, ya udah kalian kayak biasa di HTML kalian buat div baru, cuma di sini kalian buat linear layout baru lagi, widthnya yang anggap aja wrap content lah. Kalau wrap content itu berarti maksudnya ya sesuai dari kontennya besarnya seberapa. Orientation jangan lupa kalian pilih horizontal karena kan pengen dibuat dari kiri ke kanan, ya udah tinggal dimasukin nih text view-nya ke dalam sini. Nah, ini tuh linear layout yang paling atas, ini supaya nggak kegedean dibuat 150 dp dah. Nah, kalau misalnya aku masukin lagi text view di linear layout yang ini, dia bakal di kanan ya, kurang lebih sih begitu. Ini kalau misalnya aku ganti paling tulisan di text view line gitu. Nah, kalau misalnya di sini ini satu di kiri satu di kanan, kurang lebih penggunaannya kayak gitu. Lebih gampang sih pakai linear layout, cuma ada momen dimana kalian bakal pakai constraint layout. Nah, constraint layout paling yang ininya itu kalau misalnya dibuat, aduh ini kenapa nggak auto complete ya, constraint layout ya, constraint layout. Nah, dibuat misalnya 300 dp lah, 300 dp, terus misalnya masukin text view gitu, wrap content, teksnya testing. Kalau misalnya ada yang kurang biasanya dia ngasih tahu error sih, kayak misalnya ini ada, harusnya di hover dia ada tulisannya sih, oke ini ngebug. Kalau misalnya ada yang kurang gitu atau event log bisa ngasih tahu nggak sih? Nope, nggak ada ini problem. Nah, bisa dikasih tahu nih, di view content is only the sign positive, it will jump to 00. Nah, ini dia. Kalau misalnya harusnya di hover biasa ada tulisan errornya, ini gue nggak tahu kenapa, mungkin ada update atau apa ya. Oh, ini keluar nih akhirnya. Oke, itu agak lama. Eh, dia bakal ngasih tahu kalau kalau misalnya kalian pakai constraint, setiap komponen tuh harus dikasih yang namanya constraint. Yang tadi Winda kasih tahu kan, cara gampangnya ya paling kalian waduh gawat, kalian tinggal pencet antara 4 titik ini, tinggal ditarik ke parentnya. Nah, ini parentnya ukurannya 300 kali 300 sih, ntar mending gua jadiin match parentnya dah. Habis itu nih linear layoutnya jadi hapus, ini dikekananin, aduh ya jadi berantakan semua dah. Ini merah ada yang kurang karena kurang ini. Nah, untuk constraint layout tadi kan kayak biasa ditarik kan ya, ditarik ke kanan ke kiri, dia bakal nyesuain. Kalau misalnya atas bawahnya di define, dia bakal ke tengah, makanya hasilnya kayak gini kan. Nah, kalau misalnya kalian pengen ini agak ke kiri itu gimana ya, kalian bisa tarik sebenarnya, tapi kalau bisa jangan pakai ini ya, pakai layout ya, kalian bisa aja paling margin left biasa bisa kan ya. Ntar gue coba pakai ini dah. Atau kalau misalnya pengen lihat dia pakai constraint horizontal bias sih sebenarnya sih. Kalau bisa juga supaya lebih gampang startnya misalnya diganti.
kalian pengen di kanan nih misalnya, cuma kanannya pengen jangan nempel ke kanan gitu ya, pakai aja margin right gitu kan, dikasih misalnya 35 dp gitu, udah dia bakal dari constraint kanan dia ini dikasih margin right sebesar 35 dp, paling kurang lebih gitu. Ini biasa dia kasih tahu apa lagi nih dia mintanya, oh dia mintanya maunya margin n bukan right, ya udah ikutin aja yang rekomendasi, sama aja n sama right, cuma dia lebih prefer gue makainya layout dibandingkan margin n tadi sih. Nah, buat apa constraint ini sebenarnya kalian bisa uh, kalau usahain ada dua sistem ya, jadi kayak bisa aja kalian nih tarik dia, kalian gak kasih constraint gitu, kalian tarik gitu kan. Nah, kepindah kan di view-nya ini kan, kalian bisa lihat ini kayak testingnya tuh udah di tengah gitu, kalian bisa taruh aja di tengah kayak gini gitu tanpa pakai constraint layout. Nah ini tuh salah ya, ini itu ke tengah, tapi ke tengahnya itu cuma sebagai preview kalian pada saat kalian ngedesain layout. Jadi kalau misalnya kalian nanti buat begini, terus nanti pada saat kalian play itu nggak bakal bisa, karena kan masih error nih text view-nya kan, karena kalian masih kurang apa constraint layoutnya gitu kan. Nah ini tuh makanya dia pas kalian gerakin tuh dia nambahin kayak layout editor absolute X. Ini tuh cuma buat preview. Jadi apapun yang depannya tools itu biasa buat preview kalian pada saat ngerjain layout kalian. Jadi kan ada tools, ada app, sama ada Android. Yang biasa dipakai sih Android. Nah Android ini tuh ngarah ke masing-masing atribut di komponen HTML itu, kayak Android dot layout width, Android layout height, Android text dan semacamnya gitu. Jadi ini bukan berarti di tengah ya. Kalau misalnya kalian mau ke tengah ya mau nggak mau ya buatin constraint dulu gitu kan. Kalian taruh ke kiri, taruh ke kanan, taruh ke bawah, baru dia ke tengah. Begitu. Paling itu ya simple ininya lah. Udah paling gitu. Oh ya debugging, aku lupa debugging ya. Buat debugging nih ya, kalau misalnya kalian mau debug kan, ini sama buat ini kan kita udah tahu kalau main activity ini tuh bakal dipanggil untuk pada saat layout activity main ini kebuka kan, nyala itu di declare di manifest. Jadi pada saat activity .main activity ini tuh ngarahnya ke activity main yang XML ini. Mungkin nanti bakal gue jelasin lebih ininya gimana ya, biar jelasin gampang lah ya. Sebentar. Oh, ini dia konteksnya ini di sini nih. Tools konteks untuk layout ini itu bakal ngarah ke main activity yang ini. Nah, pada saat dibuka itu kan pasti kayak ini tadi udah dibuat. Nah, terus ini ada assign variable. Ini anggap aja ya udah dijelasin tadi dulu, ini dokumen, kalau di JavaScript dokumen selector by ID lah gitu kan. Nah, cara akses ID-nya ya kalian pakai R titik, ini emang udah dari sananya R titik ID yang kalian buat tadi. Kalau misalnya tadi text view berarti oh di sini nggak ada text view. Oh ini kan yang gue ini ya apa, nah ini misalnya angka 1 nih, angka 1 ini angka 1 angka dan seterusnya gitulah ya. Nah kalau kalian udah assign variable ini sebagai komponen-komponennya itu udah bisa connect ya tuh, apa yang ada di layout ini udah connect ke coding yang kalian buat. Nah untuk buat kayak ngedebug, biasa kan kalian kalau debug di Java tuh biasanya apa ya kalau debug ya Edwin, gue lupa, ntar gue coba cek model console. Pakai breakpoint gak sih? Pakai breakpoint, tapi kalau misalnya nggak debug pakai konsol gue lupa ya bilangnya apa ya. Debug log bukan sih kalau di Java, gue lupa ya. Oh, maksud lu kayak konsol log ya? Iya konsol log. Log.d bukan sih? Log.d, oh iya log.d ya, Log thank deh you. ya deh. Lucu Iya, ya. iya. Log.d, log.d ini diimport dulu biasa ya. Nah habis itu log d, masukin ini misalnya uh, label lognya misalnya tes lah gitu kan. Terus yang mau dites apa, misalnya pengen ngelihat angka 1 itu isinya berapa gitu kan ya, berarti kita angka 1 dot biasanya mana nih ya, gue juga kelupaan, dot get text ya, get text. Habis itu karena dia cuma bisa terimanya string, jadi harus diganti ke string. Nah ini bakal dijalanin pada saat aplikasi jalan karena ada di onCreate ya. Ini contoh simpel aja lah, kalau misalnya kalian ketik gini, nanti pada saat di loket itu bakal muncul
locknya. Cuma kan kalau gini tuh kan nggak enak kan ya, kayak debugnya kalian harus ngelock. Sebenarnya nggak masalah sih, terserah kalian sih ya. Instead of kalian bisa lakuin begini, bisa pakai namanya breakpoint juga. Ini nomor satu apa bantuan untuk programmer lah. Kalau misalnya kita kayak bingung ini kenapa hasilnya salah atau apa, misalnya pengen lihat gitu sebelum di view gitu. Cara ngasih breakpoint ya. Breakpoint itu maksudnya apa? Lebih simpel dulu udah paling. Kalau misalnya kalian nge-run aplikasi, ini kan pasti on create bakal dipanggil duluan nih. Apapun yang ada di sini tuh bakal dijalanin pertama kali activity main ini tuh muncul di device kalian. Misalnya nih kalau nyalain emulator sembari nunggu. Pertama aplikasi jalan, dia bakal jalanin apapun yang ada di on create. Jadi ngambil nge-assign komponen ke variabel, terus nge-set event listener. Ini event listener ya, ini set on click listener. Kalau misalnya di pemweb kan udah tau lah ya apa ya. Terus ini fungsinya dia ada on click, terus ada lagi sebenarnya yang lain, cuma ya simpel lah paling yang kita pakai on click. Terus kalau on click dia jalanin function hitung dengan operator yang udah ditentuin masing-masing sesuai sama buttonnya. Ini untuk ngeset listener ya. Jadi ini ya nggak beda jauh sama PHP lagi pemweb. Aduh, ini kenapa emulator gue rusak lagi? Ya itu biarin aja lah. Tampilannya agak aneh. Kalau nggak salah di setting AVD-nya ada ngebug lagi. Device frame. Oke, sembari nunggu ini dah. Nah, terus kalau dia manggil function hitung gitu kan, apapun yang di sini kan bakal dijalanin. Nah, breakpoint itu maksud apa? Breakpoint itu mungkin gua nggak tahu udah diajarin apa belum sih. Dia tuh bakal stop di bagian dimana kalian taruh breakpoint ini. Jadi kalau pada saat dia eksekusi ini dan pada saat dia mau eksekusi ini itu bakal di stop. Dia nggak bakal jalanin ke bawah sini. Selama kalian nggak bilang ke dia kayak udah next gitu. Selama kalian nggak bilang next dia nggak bakal ini. Nah, misalnya kok pengen ngelihat hasil result yang dibalikin sama switch ini gitu kan ya, bisa taruh aja breakpoint di sini lah sebelum dia balikin, sebelum dia ngeset teks sama hasil. Kok bakal lihat dulu nih hasilnya apa gitu kan, bisa kalian taruh breakpoint di sini. Terus instead of kalian play biasa tadi kan, kok play biasa nih, itu kalian makainya debug, run debug. Jadi itu yang di kanannya run ini ada yang gambar kayak bug debug app, kalian pencet nanti dia bakal ngebuat tab baru nih di bawah sini nih, tabnya namanya debug. Nah kalau tadi lognya gue hapus, ya lognya gue hapus, tambahin lagi lah log ilah tes sekalian ini hasil debug dari pertama kali dibuka. Dah dia bakal ngoceh karena ini gue gak pakai bahasa Inggris, tapi ya nggak apa-apa, ini gue run ulang lagi. Dan kalau dilihat di debug, harusnya pertama kali aplikasi jalan, waiting for debugger, layoutnya ke load. Nah, pada saat dia nge-load layout nih, tadi kalau misalnya lihat sekilas, mana nih ya, ini kan ya. Ini bisa di Ctrl F ya BTW ya, tadi apa, tes. Nah, info. Nah, ini lo hasil log yang tadi ini. Pertama kali dia mau coba ngerender layout, dia jalanin ini semua kan. Nah, ini muncul di sini debugnya nih. Ini hasil debug pertama kali dibuka. Tesnya ini kan nama identifier untuk lognya, ini tuh isinya apa segala macam. Nah, ini sekarang kan kok pengen tes ngelihat hasil result ini kan. Gimana sih cara ngelihatnya? Nah, kayak biasa ngetes aja aplikasinya gitu. Masukin angka 5 kali 5 terus jalanin, ini harus hasilnya 10 ya. Misalnya kok tambah gitu. Nah, nanti dia bakal berhenti di titik sebelum dia sebelum dia masukin hasil teks hasil ini tuh sebelum diganti ke angka 10. Nanti bisa dilihat nih, dia udah otomatis kasih lihat kayak yang ada di sini itu resultnya itu hasilnya 10. Berarti bener kan tadi kan 5 tambah 5 10 kan kayak gitu. Instead of kalian kayak ngebuat log i terus kalian masukin hasil gitu, terus masukin result to string gitu hasilnya. Instead of kayak begini, oh ini kayaknya nggak bisa deh karena ini harus value of biasanya. Aduh ngaco dia. Ya instead of kalian log satu resultnya, kalian bisa pakai mode debug ini. Nanti kelihatan di sini semua nih. Kalau misalnya di sini nggak dikasih lihat, bisa lihat di sini juga operatornya plus ya kan. Tadi kan yang masuk di sini charnya operatornya karena Koho pencetnya plus, jadi makanya masuk ke variabel operator ini plus. Terus operan pertama itu angka yang pertama karena tadi kok masukinnya di angka 1 ini input boxnya 1, makanya jadinya 5. Terus operan keduanya juga sama-sama 5.
harusnya angkanya jangan sama sih buat nyontohin, tapi ya ya gitulah ya. Opera 2 nya 5, nah terus hasilnya keluar di sini 10. Nah ini bakal ngebantu banget nanti kalau misalnya ada error atau apa, kalian bisa pakai ini. Nah terus untuk kalau misalnya pengen next gitu, atau kayak udah jalanin breakpointnya udah nggak kepake lagi gitu kan ya, kalian tinggal pencet resume program, atau enggak kalau misalnya pengen lebih dalam lagi pada saat ini dia ngapain aja, itu bisa di step in, ada step over, ada step into, for step into, step out. Nah ini jelasinnya agak susah ya, tapi paling gampangnya kalian kalau pengen nanti debug, coba-coba aja ntar ngerti. Jelasin susah banget ini soalnya ya, tapi intinya kalian pengen lihat apa yang dilakukan lebih dalam daripada ini pada saat dia string value of ini dia ngapain aja, kalian bisa lihat bener-bener. Tapi udah biasa ini udah nggak masuk ke kode kalian, bisa udah masuk ke kode dari Androidnya, jadi biar iman itu sih. Kalau misalnya ini pengen dilanjutin, ini set text belum masuk ya, kalau misalnya kau lanjutin resume, udah dia bakal ngelewatin breakpoint yang kau buat ini dan hasilnya ditetapin di layout akhirnya. Kurang lebih sih debugging begitu sih simpelnya. Kalau penjelasannya ya itu ada tuh ya, step over tuh menjalankan baris di mana ia berhenti lalu menuju baris berikutnya segala macam, itu bisa dilihat di modul. Kurang lebih sih begitu untuk debugging. Mungkin ada pertanyaan kira-kira atau masih bingung? Silakan mau nanya di chat boleh juga. Oh ya, sama masalah import tadi, kalau misalnya nggak ke import kan bisa alt enter kan ya. Sebenarnya juga sama kalau misalnya kalian ketik manual kayak gini terus kalian pakai IntelliSense, instead of kalian spasi gitu, kalian tab gitu kan, karena kan tab ini biasa buat pakai milih yang paling atas ini kan, kalian tab gitu biasa dia otomatis langsung masuk ke import. Tapi kalau nggak masuk ya kalian kayak biasa yang tadi Dwin bilang kan, alt enter import class. Tapi nanti di week berikutnya buka apa ini kan biasa importnya dia kasih lihatnya cuma satu nih ya kan, nanti di week berikutnya itu importnya bisa lebih dari satu. Nah itu kalian jangan salah import, nanti mungkin bakal dijelasin di minggu berikutnya. Jadi bukan berarti yang paling atas itu paling bener ya, tapi kalau untuk kebetulan untuk yang ini itu emang cuma ada satu gitu relatif layout, ya importnya cuma widget relatif layout gitu kan, simpelnya paling gitu. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi kali ya Dwin. Paling ini sih gue mau bahas sedikit, bukan tentang modul ya. Kemarin di week 1 gue Oh cek iya. ada dua anak belum ngumpul. Jadi sebenarnya eh, udah udah tutup nih submissionnya, tapi gue extend sampai jam 1. Kalau kalian masih bisa mau ngumpul, ngumpul aja. Daripada nggak ngumpul maksud gue. Itu gue extend sampai jam 1 siang sekarang. Ya, seperti yang dibilang sebelumnya, kumpul aja, nggak apa-apa. Kumpul aja udah santai aja. Project kosong. Sama Kalau gue sama misalnya Lemi mah bingung atau apa. santai aja. Yang penting lu ada kumpul udah Iya, dapat jangan nilai. sampai nggak ngumpul. Susah di ini ya ntar. Yang penting kumpul dulu aja lah. Hasilnya salah nggak apa-apa. Yang penting kalian udah coba kan ya. Sama rata-rata ini modul juga masih sama kayak yang angkatan gua kemarin juga sih, modul mobile sih. Jadi kalian rata-rata challenge-nya cuma kayak basic-basic doang ya. Rata-rata cuma kayak ngikutin modul, copy paste, terus hasil ngikutin modulnya itu kalian kirim ya. Rata-rata cuma gitu doang. Ya paling begitu sih. Um, ya gue gak ada tambahan lagi sih. Udah aman harusnya. Gue juga nggak ada sih kayaknya. Paling itu ya. Kalau bisa kumpul ya. Yang dua tadi, gue nggak tahu siapa sih. Pokoknya kurang 2 anak. Ya jangan lupa kumpul. Mm. Ya paling so far begitu. Kalau misalnya ada yang mau nanya, ini yang paling kita tunggu sampai jam berapa nih Dwin? Eh, 11.30 kali ya. boleh, boleh. Jam 11 ntar kita absen dah. 11 Jadi absen ya. 10 menit lagi ya. Ya paling kurang lebih begitu. Oh ya sama buat, oh ini tambahan terakhir kayaknya. Kalau misalnya pengen nge-export gitu kan, kalian bisa ada dua cara sih buat pengumpulan ya. Jangan lupa jangan ngikutin di modul dia suruh bilangnya kayak copy main Java-nya activity, itu ribet. Nggak usah begitu, kalian udah langsung zip aja satu folder project kalian. Misalnya ini kalau punya week 2 nih, langsung aja zip. Habis itu penamaannya kan udah dikasih tahu kemarin kan, ya udah tinggal tulis sesuai penamaan. Habis itu udah kumpul hasil zipnya yang isinya satu project folder. Nggak usah kayak kalian ngikutin modul copy main activity-nya segala macam. Sama jangan lupa penjelasannya ya, yang buat nomor 2 sama nomor 3. Mm-mm. Paling sih itu. Nah kalau misalnya ngezip lewat sini tuh
Ini gue juga baru tahu juga sih sebenarnya, terus ini hati-hati juga kalau misalnya kalian ngeran aplikasi itu kan sebenarnya dia nge-build tuh, ya kan, hasil buildnya itu biasa ke zip juga sama satu folder project. Sebenarnya sih nggak masalah sih, cuma hasilnya makin lama nanti makin gede sih project kalian sih kalau kalian sering-sering nge-build diganti nge-build diganti nge-build itu biasa makin lama makin gede, tapi sebenarnya nggak masalah sih, harusnya nggak bakal gede-gede banget. Nah, selain kalian bisa sip manual, sebenarnya bisa lewat otomatis dari Android Studio juga sih. Kalian bisa pencet file, habis itu export gitu kan, export to zip file, terus kasih nama zipnya misalnya ini export zip melalui Android Studio gitu kan. Puff, di oke. Okay. Nanti harusnya dia tuh kok nggak ada. Waduh, salah lokasi tuh tadi. Apa nggak ke export? Wah, rusak. Oh, gue masukinnya ke week 2 ya. Ah, ini dia. Dia hasil ekspornya di sini. Itu tuh sama aja sebenarnya. Dia bakal nggak ekspor, malah ini biasanya nggak ekspornya yang penting-penting aja sih. Yang apa kode kalian doang yang biasa diekspor. Ini tes salah. Main Java ini main. Nah, kurang lebih begitu. Jadi terserah kalian mau zipnya gimana. Tapi kalau misalnya lewat itu lebih kecil sih biasa, cuma 143 MB instead of kayak ini tadi gue 14 MB gitu. Tapi terserah kalian. Kalau mau zip folder langsung project ya silakan, mau lewat Android Studio. Tapi pastiin ya semua filenya udah ada sih. Itu juga gue baru tahu juga nih. Bisa ekspor lewat sini. Ya kira-kira begitu. Kok minta join Discord dong? Oh, oh itu. Oh Ya jangan udah. lupa yang belum join Discord ya. Habis itu yang belum, gue nggak ngecek sih ini ya. Soalnya udah ada banyak dari kelas lain sih. Kalau jangan lupa pilih kelasnya. Soalnya kalau kalian nggak pilih kelas nanti channel yang khusus buat informasi kelas gitu ya, itu nggak kelihatan. Jadi jangan lupa pilih kelasnya. Pilih kelas kalian itu di channel ini, paling gue kasih lihat ya di nah, di channel apa di select kelas nih, kalian pastiin pilih sesuai kelas kalian. Kalau ini kelas CL kan berarti kalian pilih yang CL, kalian react aja gitu, nanti kalian langsung dapat role-nya. Kurang lebih begitu, supaya nanti kalian bisa lihatnya kan ada kelas CL terus ada kelas, oh yang lain kalian nggak bakal bisa lihat sih, tapi untuk kelas CL nanti kalian bakal kelihatan ada informasi sama diskusi segala macam. Ya kurang lebih begitu. Ada yang masih mau nanya silahkan ya nanya, paling kita nunggu sampai 10 jam 11 nanti absen sampai 11.30 paling baru kita bubarin sih. Yes. Jadi ya begitu, semangat modulnya. Kalau ada bingung atau butuh penjelasan silakan tanya aja ya, nggak apa-apa ya, gue nggak bakal pergi juga dari sini sih paling. Tapi coba butuh doang, kalau misalnya mau nanya kayak oh ini kok masih bingung ini maksudnya apa, tanya aja nggak apa-apa. Soalnya rata-rata ini nggak ada challenge sih, jadi belajarnya cuma lewat baca modul sama ngikutin apa yang ada di modul. Oke. Gue izin off cam bentar ya. Sip sip. Berarti ini yang dikumpul ini ya zipnya sama TXT-nya ya? Iya bener. Dua Dua ya? sih. Oh, Iya, oke. folder projectnya sama txt yang kamu jawaban dari itu apa esainya itu. Oh, oke. Sip sip. Buat pengumpulan 1 menit sebelum ini apa, 1 menit sebelum kelas mulai itu deadline nya. Jadi bukan jam 12 malam. Kalau misalnya tadi yang 12 malam mungkin bisa kabarin gue. Nanti gue bisa gantiin sih. Week 2 udah gue buka sih, harusnya kalian bisa, kalau yang udah selesai silahkan submit aja. So far week awal biasa masih gampang-gampang. Ter week besok ke recycle view itu udah mulai agak interesting.
Kok aku itu kok emulatornya nggak bisa dipakai, nggak bisa dijalanin kok. Coba share screen deh. Share screen aja kalau ini. Ya bentar. Ini aku kan waktu aku bentar playnya tutup. Kamu dikebawain. Bentar. Yang ada gambar Android-nya tuh. Ini kan HP. Oh. Oh, oke. Oke. Kalau kamu pencet oke, dia ada kebuka apa-apa nggak? terus kalau aku oke kan begini kok. Oke. Terus udah install. Nah begini dan finish. Terus dia minta lagi. Oke, sebentar. Kamu coba ini aku kasih di ini apa di chat Zoom ya. Kamu coba download GitHub yang ini. kemarin ya? Iya, GitHub yang kemarin. Hmm. Harus manual install mau nggak mau. 7,7. Ini dia. Chat Zoom-nya kemana? Oh, ini dia. Itu Sarah yang di chat. Coba kamu buka itu. Setelah itu apa? Kalau udah dibuka, download yang namanya kayak XM Windows .zip. Nah, itu kamu download. Kalau kamu download, nanti kamu ekstrak dulu dah. Nanti kalau udah ekstrak nanti kabarin kok. Terserah mau ekstrak di mana, di download folder juga nggak masalah. Yang penting di ekstrak isinya. Oh, oke. Udah di download. Udah download apa ya? Udah kamu ekstrak isinya? Udah. Oke. Nah, nanti itu kamu buka yang hxm setup.exe-nya. Kamu install. Harusnya sih itu cuma tinggal next doang sih harusnya sih. Oke, udah tuh. Udah ke-install? Nah, kalau udah ke-install, kamu tutup Android Studio-nya, habis itu coba buka lagi. Habis itu coba run emulator. Harusnya sih semoga udah bisa. Akhirnya udah. Bisa? Oke, udah bagus lah kalau udah bisa. Udah tuh. Siap. Oke kok. Thank you kok. Yo, sama-sama.
Oke, kita absen dulu kali ya. Udah jam 11, nanti habis itu baru absen buka. Nih nanti kalau dipanggil bilang aja hadir ya. David Erik, apakah ada? David Erik, apakah ada? Mikrofon gua kok nggak bisa ini. Tes tes. Masuk kan? Masuk ya? Oh, gua kira rip ya mikrofon gua. David Erik, apakah ada? David, Ada gak di Zoom? Coba gue cari. di Zoom nggak ada. Oh, nggak Hilang ada. kayak. DC atau apa? Mungkin ada temennya yang ini tahu nggak mungkin dia kira-kira DC atau apa? Di skip dulu aja. Di Ya. skip dulu aja ya. Caleb Julio, Hadir. oke. Juan Tanandi, Hadir kok. Devina, Hadir kok. oke. Sergio, Hadir kok. Morris, Nelson, Hadir kok. Ricky, Hadir kok. Hindra, Hadir kok. Carlos, Hadir kok, hadir. oke. Arvendo, Hadir. oke. Darren Denison Chandra, apakah ada? Atau kalau itu di chat aja nggak apa-apa, boleh. Darren ada nggak di oh, ada di partisipan, oke. William, Hadir kok. Dharma Hutamusen, Hadir kok. oke. Gerardo Jason, Hadir kok. William, Hadir kok. Brian, Hadir kok. Tenardi, Hadir. Maureen, Hadir kok. Elfajar, Hadir kok. Devin, Hadir. Ruci tadi ada ya, Hadir. Edgar, Oh, Hadir kok. Billy, Hadir kok. Ferry, Hadir kok. Bintang, Hadir kok. Ananda, Hadir kok. Gilang, Hadir kok. oke. Muhammad Zidane, Muhammad Zidane ada? Coba gue cek di Zoom. Muhammad tuh ada dia, oke. Nehemia Sesio, Hadir kok. oke. Sarah Nabila, oh ini tadi yang nanya ada, oke sip. Berarti tinggal si David ya, David nggak ada. Gimana nih Dwin? Yang si David? Kayaknya dia kayaknya login masuk, tapi habis itu keluar lagi. Nggak ada yang tahu kabarnya ya? Ya, kira-kira ada yang tahu kabaran yang 2018 juga di angkatan sendiri, 2018 sendiri. Bebas dalam, bingung gue juga. Terus dia masuk sih, tapi pas absennya dia hilang. Dicentang dulu aja kali, lihat minggu depan. Ya udah dah. Kalau misalnya dia nggak datang lagi baru gue ini dah. Kayak ini siapa yang mau ini absen? Silakan. Gue isi dulu deh ini. Ntar. Mobile hari ini belajarnya mengenai layout Sama komponen UI. sama komponen UI dibagi. Aduh, nggak copy dong. Oke, siapa ya? Ada yang mau absen? Siapa? Silakan. saya hadir kok. Oke, Ruci, ini kau kasih remote control atau kamu request saya? Oke, sip. Silakan Ruci. Oke, sip. Terima kasih Ruci. Oke. Sip, sip. Oke, kalau ada yang mau nanya silakan ya. Kisah 11.30 nanti oh iya absen muka ya. Absen muka lupa. Absen muka dulu semuanya on cam, semuanya on cam. Kelupaan. Yang nggak bisa out cam kayak biasa ya angkat tangannya. Kita
kelas CL absensi Zoom. Oke. 3 orang, sisa berapa lagi nih? Tiga orang lagi. Oh, 2 lagi, 1 lagi. Muhammad Zidane. Ada apa? Kalau nggak bisa on cam, angkat tangan aja nggak apa-apa. Oke. Oke, aku screenshot dulu ya. 1 screenshot. Salah. Di kelas DL, CL. Oh ya, sama kalau boleh tahu, oh ini udah di screenshot, silakan boleh matiin kamera lagi. Sama kalau boleh tahu kalian yang ngajar dosennya siapa ya? Yang kelas CL. Pak Wawo kok. Pak Wawo, Alexander Wawo itu bukan? Iya benar. Oh, oke. Sip, thank you. Oke, sip. Kalau masih ada yang mau nanya silakan ya. 11.30 paling kalau udah ada yang mau keluar silakan. Ya, kita udah nggak ini. Kalau masih ada yang bingung atau apa silakan tanya. Mau penjelasan ulang silakan juga boleh. Kalau jelasin ulang selama waktunya masih belum habis. Mas santai nih.
Oh, sama ada klarifikasi lagi nih. Mungkin sebentar kali ya, buat sebentar. Sebentar, gue coba buka yang tadi. Week 2. Ada sedikit klarifikasi biar mungkin pada nggak bingung nanti. Takut tadi sempat ada salah jelasin sih. Ini buat yang nentuin tadi kan kau ada bilang kan kalau misalnya cara taunya tuh layout sama main activity tuh ngubunginnya supaya dia tahu kayak activity main ini tuh masuk ke kode main activity itu gimana gitu kan, kok bisa tahu dia kan. Pertama kan pasti di Android manifest setiap activity yang kita buat atau setiap kode main activity yang nampilin suatu layout itu harus di-declare di sini kan, kayak kita declare pakai dot main activity ini tuh ngarah ke file yang ada di sini dot main activity. Nah, untuk kita supaya bisa pakai layout activity main itu ditentunya di set content ini, di onCreate. Di onCreate ini set content view ini tuh nentuin layout yang bakal kita pakai. Kayak misalnya karena ini tuh pengen pakai yang activity main, makanya ini R kita akses layoutnya, file res yang ada layout, habis itu kita akses activity main. Makanya pada saat nanti Android manifest ini ngejalanin activity defaultnya dia yaitu main activity, dia tuh bakal ngebuat onCreate ngejalanin onCreate di mana layoutnya itu make activity main punya. Kalau misalnya mau pakai yang activity test gimana, ya udah berarti kalian tinggal ganti layout di sini tuh jadi activity test. Nah, nanti ini bakal mulai make activity test yang ada di sini. Cuma ini kalau misalnya kau jalanin nggak bakal bisa karena kan pada saat dia pengen cari komponennya itu di activity test nggak ada, jadi makanya bakal error. Tapi ya untuk nentuin layoutnya ini yang ditampilin yang mana itu di set content view ini. Ini paling gua balikin lagi activity main lagi. Nah, kurang lebih sih begitu. Itu yang buat klarifikasinya. Kalau misalnya masih pada bingung. Oh ya Kak, mau nanya tadi yang tentang Ya. zip tadi. Itu kan kita kalau foldernya biasa kita zip manual kayak gitu tuh. Kita kumpul biasa kan gitu tuh. Itu kalau kita ekspor as zip tetap sama kan hasilnya? Harusnya isinya tetap sama. Malah lebih enaknya kalau kamu begitu, biasanya hasil build-nya itu, kalau kamu play gitu atau kamu debug, itu biasanya kan dia nge-build project kalian kan. Itu biasa ditaruh di project kalian. Makanya kenapa kalau export zip itu hasilnya lebih kecil dibandingkan kalian zip sendiri gitu. Tapi terserah sih. Kalau kalian nggak Oh, masalah, kalau kamu nggak masalah Ruci gitu, kamu mau zip folder projectnya ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau mau lewat Android Studio yang export zip juga nggak masalah. Itu soalnya perbandingan
zipnya jauh banget. Masa Iya, jauh banget jauh banget kan? perbedaan zip. 12 Iya, mega ke 100 KB doang. iya benar. Itu Paling dah. sih gitu. Siap, siap, siap. Ekspor aja deh saya. Makasih ya. Ya, mari Roci. Sama-sama. Yang udah kelar boleh leave ya. Ya, kalau udah kelar silakan boleh live. Thank you, Ko. Ya, Iya. sama-sama. Thank you, Jangan lupa Ko. ya kumpul ininya. Thank you, Ko. Yo. Ah, sama-sama. Oke. Gak apa, kalau masih belum kelar gak apa, kita tunggu. Sampai waktu jamnya habis kita tunggu, gak apa-apa.